Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita, tim Tetek Ploso Media. Sekarang posisi berada kita bersilaturahmi ke rumahnya Bapak Lurah Rejo Agung, Bapak Sugeng. Mohon Pak, Iya. dan terima kasih telah diberikan waktu untuk bisa ngobrol bareng, mewawancarai jenengan. Nggih. Niki ngapunten sadurunge tim Tetek Ploso niki bertujuan bersilaturahmi untuk momen kali ini tentang sejarah masa kecil Bung Karno, Pak. Iya. Ploso. Iya. Mungkin untuk pertama jenengan perkenalkan, Pak, Nggih. dengan para viewer Tetek Ploso. Kula kepala desa Rejo Agung itu sejak tahun 1998. 1998. Terus saya mulai tahun 1979 ngajar di SD Pandaan. Oleh Mas Profesinya jadi jenengan guru pengajar gitu. Nggih. Lajeng entah orang-orang kok disuruh mengajuin jadi kepala desa. Kepala desa sampai Itu sampai tahun 2000, kan 2 periode dulu Pak ya. 1988 sampai 2007, Nggih. terus suruh meneruskan sampai 2013. Nggih. Tentu kan pun tidak boleh ikut, kan 2 periode. Nggih. Nah terus terakhir ada aturan 3 kali, Nggih. mulai dari 1313 sampai sekarang. 2013 sampai sekarang. Nah ini mulai dari 2013 saya sudah berakhir lah. Nggih. Nggak boleh. Akhirnya ada 3 periode. Nggih. Nah baru kali ini boleh mulai tahun 1919, 2019 sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Ya. Nah punten, ini hanya sekedar cerita Mas. Nggih. Waktu dulu saya masuk sekolah SR Nggih. tahun 61. Tahun 1961 Ya. ya. Niku ten Ngeluh, Ten Ngeluh, desa Ngeluh. Desa Ngeluh. Oh nggih. Rejo Agung dulunya itu bukan nama Rejo Agung. Rejo Agung ya. Mboten Ngeluh. Jadi nama awal desa Rejo Agung adalah Desa Ngeluh. Ngeluh. Nggih. Temriku kalau masuk kelas 1 SD sekitar tahun 1961, Mbah Joyo Dipo niku cerita. Mbah Joyo Dipo. Dulu Pak Karno itu kecilannya teman saya. Nah, di depan sekolah saya itu pabrik gula Belanda. Pabrik gula Belanda temriku. Nah, temriku ngomong sing penjaga sekolah niku memang betul Pak Karno kecilannya di sini ngikuti bapaknya. Jadi guru SD mengajar di Ploso. Mengajar cuma 79, terus saya mengajar sekolah di SD itu 61, berarti apa itu namanya, menjelang kemerdekaan itu hanya beberapa tahun. Oh nggih. Ya, jadi tahu persis ceritanya Mbak Jo Dipo, katanya Pak Karno itu temannya. Iya, terus ikut bapaknya waktu ngajar di Ploso. Oh, jadi memang yang di Gang Buntu itu Ya. memang tempat tinggalnya Bung Karno gitu. Iya, bapaknya. Bapak Sukeni itu sebagai pengajar guru SD Ya, dan tempat tinggalnya di Gang Buntu, Di Gang Rejo Buntu. Agung. Iya. Ngajarnya di Ploso, cuma Iya. tempatnya di Rejo Agung. Jadi Mbah Joyo Dipo tadi itu lurah nggih. Mbak Jo Dipo bukan, Guru pengajar. bukan apa itu istilahnya, sesepuh, Oh, sesepuh. sesepuh, terus paranormal. Asalnya dari Nganjuk. Nggih. Ya. Nah, mungkin di sini itu tangsi Belanda, mungkin. Oh, nggih. Nah, Pak Karno kecilannya ikut bapaknya mungkin. Nah, di sini tangsi Belanda. Yang di Di- dekat sekarang posisi apa? Sekarang rumah sakit. Rumah sakit Ngelem. itu, rumah sakit Ngelem itu bekas pabrik gula Belanda. Bekas pabrik gula. Berdirinya 1817. 1817. Iya. Nah, itu ada dua rumah pertanian itu. Pertanian sekarang jadi kantor pertanian. Pak. Iya.
Itu. Jadi situsnya ini banyak memang. Oh, banyak. Di Jagung ini. Di sini, ya nyuwun sewu, Koramil ini juga tangsinya Belanda. Dulu Koramil Ploso. sebelah Polres. Iya. Oh, Koramil ini Pak Ge. Ya, Sebelah itu kantor juga Senayan. dulu ceritanya tangsinya Belanda. Yang sampai sekarang ya tanah negara. Tanah negara ini. Terus di Langgar Panggung depannya Pengairan itu Oke. juga situs waktu zaman Belanda. Situs-situs Belanda itu memang aslinya banyak nggih. Iya. Mulai alat transportasi juga Pak Ge. Oh iya. Jadi pengaturan sungai-sungai ini sampai Pojok Klede sampai apa itu yang atur Belanda. Belanda dulu. Nah ini kan ada apa kostumnya pabrik yang di sebelah utaranya Balai Desa itu ada Buding itu namanya. Itu dibongkar nggak bisa. Nggak bisa sampai sekarang. Nah itu bekas kereta api di tengah Berantas itu. Nggih. Wah itu dulu Oh, pondasi jembatan iya kereta itu api ya? sulit itu dimen apa itu eman dulu kan ada apa Jembatannya nggih. ya memang situasi Situasi. nggak ada yang makan ya Iya. dihancurkan oleh orang-orang Nggih, itunya nggih. banyak mas Jadi situsnya jadi sama mungkin dikembangkan dan dipelihara mungkin. tuh luar biasa harus jagung. Nah sehingga dulu itu namanya Ngeluh tahun 1962 oleh Mbak Rustam kepala desa ini kok banjirnya dileng. Oh, jadi ada riwayatnya. Nah riwayatnya kok banjir ae. Berhubung per tahun kok banjir wis dileng desa Rejo Agung. Rejo Agung. Rejo rame Agung banyune. Agung Banyune. Nah itu ceritanya. Jadi di sini juga ada PDAM sekarang Pak ya. Ah, PDAM dari tinggalan Belanda itu Pak. situsnya dulu itu juga dari Belanda. Makanya Agung tadi airnya sumbernya besar di sini. Iya. Sumber air. Itu sumber kalau mata air. sudah bulan 8, 9, 10 ketiga Nggih. seluruh kewedanan yang langsung di sini. Oh, nggih. Belum ada kabut kasihan loh. Nah, indahnya sumur bor ini tinggalan Belanda. Nggih. Kalau dibuat mandi subuh anget Anget. airnya. Oh, Kalau dibuat mandi jam 1, jam 2 wadem seger. kok bisa gitu? Loh, iya, entah. Tapi sekarang dikelola Ya, PDAM. itu dimanfaatkan di PDAM. Oke. Ya untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, mengenai menindaklanjuti cerita dari sesepuh dulu Pak Ge. Yang jenengan sampaikan tadi rumah di Gang Buntu itu memang rumah masa kecil Bung Karno nggih. Yang ditempati juga Bapaknya. Bapak Sukeni Bapaknya sebagai pengajar di SD Ploso. di SD Ploso. Tapi rumahnya di Gang Buntu. Nah, tahu-tahu saya itu kok tahu-tahu terakhir ini dulu rumahnya Pak Karno. Ditempati bapaknya Pak Karno. Jadi jenengan di waktu itu masih usia berapa Pak? Mendapat cerita tersebut? Mendapat cerita itu ya sudah usia kurang lebih ya sepanjang Pak Rustam ini jadi lurah Rejagung. Dari Rejo. Iya, 62 itu. Nggih. Terus sekolah dasar apa Pak Karno berarti di SDN Ploso. Wah ini yang sekolah dasarnya ini saya tidak tahu. Oh nggih, sekolah dasar memang orang tuanya mungkin mengajar di SDN Ploso nggih. iya, Jadi mungkin para viewer Tretek Ploso dari video kita mengungkap sejarah masa kecil Bung Karno mungkin mendapat apa ya titik terang dan rambu hijau Pak. Memang Gang Buntu itu dan sekarang tinggal pondasi itu memang dulunya ditempati bapaknya. keluarganya Presiden Soekarno Iya. dan SD Ploso memang dulunya tempat pengajar nih, mengajar Bapak Sukeni, bapak dari Presiden Soekarno. Jadi Dan semoga saja nanti setelah kita mengungkap sejarah ini dengan bertemu dan bersilaturahmi dengan sesepuh desa termasuk Bapak Lurah Desa Rejo Agung supaya mungkin banyak yang lebih mengenal Kecamatan Ploso melalui informasi seperti ini Pak Gigi. Mungkin saran jenengan Pak bagi kita tim media Tretek Ploso ini Pak untuk bisa lebih solid lagi mengembangkan sejarah-sejarah
Terus Kecamatan Ploso. ya, terus saya itu penuh harapan bahwa kok ada informasi gini, syukur kalau dibangun lah Nggih, nggih. rumahnya Pak Karno itu. Nggih, Nah, semoga mungkin saja, Pak, nggih. kalau dibangun tanah di belakang ya harus dibeli kan, dibuat nggih. wisata Nggih, oh nggih. peninggalan Pak Karno. Niku kendalanya sekarang kan kepemilikan pribadi, Pak. Iya, pribadi. Yang lahan Itu katanya sekarang dimiliki orang Jombang. nggih, jelas. Orang Jombang. Jadi bukan milik pemerintah desa Jati, Desa, Pak, nggih. bukan. Milik perorangan. Perorangan. Entah itu dulunya gimana, kok apa dibeli apa gimana, apa kok katanya dibawa orang Jombang. Jadi saya tahu persis itu dari Mbak Joyo. Memang dulunya Pak Karno kecilannya di sini. Temannya Mbak Joyo, Mbak Joyo Dipo. Mbak Joyo Dipo. Iya. Itu waktu kecil saya di SD, Mbak Joyo sudah tua. Cerita itu sudah tua. Nah, sekarang mulai dari saya SD sampai sekarang usia saya 70 tahun. Nggih. Nah, jadi dulu tuh Pak Soekarno kalau pidato kenegaraan ya seluruhnya pray mendengarkan megarnya sekali merdeka tetap merdeka, ya itu Pak Karno dulu. Jadi setiap 17 Agustus itu kalau dapat pidato kenegaraan melihat di televisi atau di radio, Mas. Oh, di radio. Iya. Iya, radio. Ya, kelompok gitu, Pak, nggih. Jadi radio ya hanya beberapa orang yang punya ya. Jadi mendengarkan. dulu yang mempunyai radio itu orang-orang yang ya sudah ekonominya iya, radio. Orang kaya lah. Nggih. Soalnya barang istimewa dulu, Pak, nggih. Radio. Jadi intinya Bapak Sugeng ini di waktu kecilnya sudah merasakan euforianya, merasakan karismatiknya Bung Karno. Betul. Setiap 17 Agustus mendengarkan bareng-bareng itu, Pak. Bareng-bareng. Banyak ya, orang pokoknya gitu. Banyak yang mendengarkan lah. Di radio ya, itu cuma di radio, guys. Nah, terus perkembangan teknologi itu satu kewedanan dapat media televisi itu kan di kewedanan seluruhnya kan lihat di situ di Kawedanan Ploso yang sekarang jadi Pasar Ploso. Pasar Ploso itu. Nah, itu maghrib sudah tengok-tengok banyak melihat televisi. Sekawedanan dulu itu. Terus. Iya. Jadi intinya saran jenengan pripun, Pak? Tetep Ploso ini, Pak. Bagi anak muda ini, Pak. Kita berusaha mengungkap sejarah-sejarah situs-situs yang berharga supaya para generasi Z ini tidak melupakan sejarah. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Kalau sejarahnya Jembatan Ploso ini dulunya ya nyun saya, Mas, ya memprihatinkan. Kan setelah dibangun terus dengan perkembangan sudah berjubel-jubel. Wah, ini ada usulan ya untuk jembatan layang. Kapan dibangun sejak Bupati Yanto itu kan belum dikerjakan. Baru kali ini dikerjakan. Wah, jadi dulu jembatan Ploso ya saya dulu masa kecil masih menangi jembatan yang pakai kayu. Kayu. Jadi masih kayu, Mas. Bahaya itu, Mas. Ya, jadi dulu itu itu, Pak, ya. Jembatan kayu dari rel kayak rel sepur itu. Itu saya masih merasakan ada jembatan Ploso, tapi sekarang sudah dibongkar. Terus jembatan lama yang sekarang ini itu sudah agak modern mungkin, Pak. Itu saya ingat itu jembatan itu dibangun sekitar tahun 90-an berapa gitu, Bang. Itu yang lama. Yang eman itu pelengkungnya ya, itu eman itu. Jadi sejarah di Jembatan Ploso itu ada lagi jembatan untuk rel kereta api, Pak. Itu sekarang tinggal pondasinya aja. Padahal kokoh, Pak. Semua ada lengkungannya gini bisa menjadikan untuk cerita para generasi muda bahwa di sini di arah Jombang Babat, Pak, ada transportasi kereta api, Pak. Jadi itu momennya gimana, Pak? Pas waktu ada rel kereta api, Pak. Pengalaman jenengan di waktu kecil merasakan rel kereta api. Jadi kenangan saya kalau rel kereta api jam 2 lari ke sana.
lari, kereta kan mau lewat, Nggih. mesti di bawahnya merasakan enco gitu. Ence itu Ya enco apa? itu ya apa ya, enak lah dirasakan. Nggih. Nah tengah-tengahnya itu ada tengah-tengah, itu kayu mas. Oh, nggih. Nah kita jalan Bantalan. ke tengah bantalan itu, wah itu kalau kereta api sedang lewat Nggih. merasakan indah gitu. Ya tapi harus ngeloloni dulu jam berapa berangkat ke sana. Kalau untuk berangkat sekolah gimana, Pak? Kalau sekolah ke Jombang? Kalau ke sekolah Jombang itu jam 4 kita sudah bangun mas, Nggih. mandi. Jenengan di waktu niku sekolah Ten Jombang, Jombang, apa, Pak? Jombang, Oh, ten Jombang, nggih. Napa Ini SPG? SPG napa? PGA. Oh, PGA. Sekolah agama berarti. Sekolah agama terkene Masjid Kauman iki, Oh, utara. nggih, lurus. Kuburan itu. Nggih, nggih, nggih. Nah, bersama dengan anak SPG. Nggih. Nah, yang paling enggak punya dulu tuh ya PGA, SPG itu. Kalau sekolah yang paling mentereng ya SMA. Oh, nggih, nggih. SMA Iya. 2 niki. Iya SMA 2. SMA 2. Nah, termasuk boker, Cina-Cina itu. Nah, yang SPG itu ya ngerasa mas. Kadang-kadang ya bumen itu ya Nggih, nggih. kepelayu mas. Kadang-kadang ya bumen, kadang-kadang telat. Hanya berapa? 4 rupiah 1 bulan itu naik kereta api. Cuma ya complong-complong namanya baju ini. Nggih, tapi mengingat dengan Indah, sejarah gitu. tersebut itu indah, Pak. Indah. Jadi generasi jenengan ini aslinya generasi istimewa, Pak. Jadi Transisi teknologi dari zaman masa Belanda sampai modern seperti ini, merasakan. kalau Nggih, Pak Cariknya dulu itu kan paling saya. nggih, nggih. Ya sebelum jadi Carik itu kan jarang keluar. Nggih, nggih. Kalau operasi Belanda kan bersih kakinya, dikira tentara. Oh, nggih, nggih. Takut jendelik dan sebagainya. Setiap hari apa itu kan Oh, operasi. dikira tentara tentara Indonesia. Iya, tentara Indonesia dikira. Nggih, nggih. Ya. Nah, kalau petani kan mungkin Ya cemeng lusuh, ya. apa hitam. Ya. Jadi kalau pribumi kulitnya mulus, Ya. malah dikira tentara gerilyawan. Jadi dulu tuh indah mas. Lalu Iya. zaman dulu tuh indah. Iya. Jadi masa agresi itu merasakan ya, Oh merasakan. merasakan agresi Belanda nih. Oh, enggak, belum lahir. Agresi Belanda kan 49, Nggih, nggih. 50. Oh, jenengan 50. Ya, Nggih. Pemantun ya, Mas. Pemantun. Nggih, nggih. Iya, iya. Cuma pada waktu itu peninggalan Belanda ini masih bisa merasakan. Oh, betul. Masih Seperti merasakan. transportasi kereta api, Tapi- terus yang pabrik gula, Gula. dan sekarang rumah sakit Ngelem itu. Pak. Iya. Terus ada biskupan juga, Pak. Biskupan di pojok situ. Oh, ya, dia sekarang dibongkar Dibongkar untuk itu bypass. bypass itu. Jadi istilahnya Kawedanan Ploso ini dulunya berarti kota besar, Oh Pak. iya betul. Kawedanan Ploso akhirnya jadi pasar itu mas ya. Nggih, nggih. Dulu pasarnya kan sebelah timur. Nggih, Itu dulu ada pendopo pasar. nggih, nggih. Bapak saya juga jualan telo di situ. Oh, nggih. Saya tahu persis. Jadi pusat perekonomiannya mungkin dulu itu sudah maju daerah sini, Pak ya. Ya gini mas ya. Jadi saya mengatakan semua perekonomian di sini. Kalau panen Nggih, nggih. padi, Jati, Banjar, sekitarnya itu lari ke sini. Oh, nggih. Ngasak apa-apa itu mas ya. Nggih. Dulu belum ada pembangunan. Nggih, nggih. Lu Kawedanan sana juga sana sini. Di sini di pusat perekonomian. Iya. Oh, nggih. Dulu sebelum ada pembangunan yang merata seperti ini. Jadi ngeten, Pak nggih. Iya. Harapan jenengan pripun, Pak, tentang situs Bung Karno, Pak? Kalau harapan saya dan masyarakat Jagung itu kapan ya nanti bangun? Nggih, nggih. Nah Supaya itu nanti nanti bisa menjadi ikon ya ikon desa. desa Jagung. Dibuat apa wisata, Wisata, anak-anak edukasi, ya. anak-anak SD jalan-jalan ke sana. Nggih, nggih, nggih. Kan anak SD itu yang PAUD-nya ada 7. Nggih. Nah kemudian yang TK-nya ada 6 itu kan setiap hari kan bisa ke sana. Soalnya yang tidak bisa dipungkiri itu semangatnya Bung Karno Semangatnya ini, Pak. ya. Loh, Dengan betul. peninggalan-peninggalan tersebut kan mungkin supaya generasi muda ini tidak lupakan semangatnya Bung Karno untuk membangun negara Indonesia ini, Pak. Betul mas, betul mas. Jadi dulu itu semangatnya Pak Karno itu merdeka,
Nggih. Sekali merdeka Geleger. Nggih. nggih semangat dulunya. Nek Pak Yai niku nyuwun sewu sejarahnya niku dari Mbah Kiai Ahmad Suhada. Oh niki anu Pak nggih. Jadi ada suatu pondok Ya. di daerah Ploso yang masih ada garis keturunan dari pahlawan-pahlawan nasional Pak nggih. Pelarian dari Diponegoro. Oh nggih. Perjuangan Diponegoro Nggih. yang namanya Mbah Ahmad Suhada. Ahmad Suhada. Ya, Mbah. Riyen niku nggih, santrine Niku nyuwun sewu. prajurit Niki seingat saya cerita dari Pak Yai. Oh nggih. Nah, Pak Yai Pak tersendiri. Yai tersendiri. Nah, temriku ceritanya kan enten pondok. Nggih. Napa niku lama-kelamaan nggih. Terus temriku enten dung turi. Oh nggih. Gedung turi ngoten. Gedung Turi. Nah, Ten area pondok. nah, temriku ceritanya lama-kelamaan terus ya napa nggih. Niki sejarah yang tahu persis niki mesin Losari. Nggih. Tapi hanya sekedar Garis itu besar ada memang. niku ada pondok turi, Tudung Turen. Matur niku besok itu anu nduk ngarep iki nek Ploso Kawedanan niku Nggih. dincepi kali keturunan Diponegoro kan apa niku niku wit Ploso. Oh nggih. Iki menir jaman jenenge Ploso. Ploso. Meneh iki meneh nek sepur. Jurusan Babat Ploso. Padahal niku dereng terjadi. Dereng terjadi. Nggih. Niku bareng terjadi. Jadi wau Mbah Suhada niku Ahmad Suhada Mbah keturunan dari apa? Garis-garis Besar. keluarganya Pak Yaitar. Bentar nggih. Dan beliau itu juga merupakan prajurit, Prajurit salah satu prajurit dari Pangeran Diponegoro. Oh, perjuangan gitu. Diponegoro. Memang kalau digali ini jauh lebih dalam. Ploso ini istimewa Pak, nggih. Kecamatan Ploso ini Pak. Nggih. Jadi banyak yang masih terpendam informasi seperti ini Pak. Nah, sing tahu persis sing langkung sejarah niku nggih Pak Yai. Nggih. Mumpung enten Siap. narasumber yang Nggih. asli Pak Yai. Alhamdulillah tasih sehat. Berarti Nah. kemungkinan Pak Yai ini juga mengetahui masa kecilnya Bung Karno Pak. Nggih. Ngertos. Ngertos, jelas ngertos Pak. Ngertos. Oh, nggih, siap. Ngertos. Jadi mungkin dari kita ya mungkin ada apa ya? Minta apa ya? Bahasa halusnya itu dari Bapak sendiri sebagai pemerintah Desa Rojagung bisa membantu kita untuk bertemu Pak Yai, Pak. Mau apa? Mendapat informasi tentang masa kecil Bung Karno juga berarti ya. Nggih. Insya Allah sakit Pak Nggih. Insyaallah. Nek ceritane Pak Yai itu ngeten Mas nggih. Nggih. Sebelum beliaunya ngaji, Nggih. meguru, Nggih. niku jualan kain. Orang tua atau Pak Yai sendiri? Pak Yai Pak Yai sendiri. sendiri. Keliling sampai teng Jupur apa? Nggih. Sampai teng gene Dung Cinet. Sampai teng Dung Cinet. Malah kain ini sing diwadeni tiang kain tiang Rojagung. Pak Haji Patah. Oh. Nah. Sing disade, sing Sing dijual. dijual kali Dr. Aloji. Keliling lampa sampai teng Dung Cinet. Nah, mungkin saking payahe Nggih. niku tengok-tengok niku kula diceritain temenan niki Nggih. kali Pak Yai. Nah iya. Temriku wonten iwak iso urip. Iwak iki nek jero banyu kok iso urip. Akhirnya pun Pak Yai niku dong iwak nek kene iso urip bae iki nek gak tak rubah aku mesti dodol roji ae. Akhirnya meguru Nggih. ten Banten niku Pak Yai beberapa tahun. Nah, akhiripun eling-eling abahe nggih nyuwun sewu taraf ekonomi nyukalaken putra-putrane kathah mboten mampu terus meguru niku. Nggih. Akhirnya terus dipuruki kan mengajar di Lamongan. Nggih. Pak Yai niku sen dereng enten pondok niki. Pak Yaitar niki. Pak Yai. Nggih. Matur niku dipuruki kali anu keluargane, ayo mulai tekno pondok. Bapaknya wis gak ono ngoten. Jadi bapaknya Pak Yaitar ini juga seorang Yai besar nih di Nggih. daerah Kecamatan Ploso. Nggih. Pondoknya dulu itu punyanya bapaknya dulu berarti. Bapaknya, mbah-mbahnya. Mbah-mbahnya. Pak. Mbah-mbahnya Pak Yai. Ya masjidnya ya itu. Yang depan itu. Ya, itu. Wis kembangno. Tata ini lo sampai nyun sewu lah.
karisma Pak Yai Mokhtar itu kalau pulang. Oke Pak, jadi sakit nggih saumpami kula minta tolong pemerintah desa Rejo Agung untuk bisa bertemu Pak Yai Pak nggih. Insyaallah nggih. Jawa sakit nggih. Sakit. Jadi mungkin beliau malah lebih tahu seluk-beluk Nggih. daerah Gangbutu wau nggih. Anu. Kabutu nggih. Siap siap siap. Nah, itu Pak Yai zaman di pundut kali keluargane ngaji nggih ten masjid tuwek niku, masjid Ngajeng Jepang niku. tasik niku nggih. Nggih ngaji biasa. Nggih siap, setiap hari Minggu. Iku meneh ploso iki dadi lautan manusia. Yai muni ngoten. Nggih nggih. Nah, niku lautan Akhirnya manusia. terwujud, Pak. Akhirnya terwujud. Nggih nggih. Lautan manusia akhirnya terwujud. Oke, dari sekian tadi kita sudah ngobrol sama Pak Lurah Sugeng. Alhamdulillah Pak Lurah Sugeng juga sudah merespon dengan baik, memberikan informasi dengan pengalaman beliau dari masa kecil Pak G. Iya. Memang dulu Gang Buntu di itu ikut Desa Rejo Agung, Pak. Rejo Agung. Itu dulu tempat tinggal dari Bapak Bapak Soekarno, Soekarno, Bapak Sukeni Sukeni, yang sebagai pengajar di SD Di Ploso, Pak. Ploso. Siap, siap, siap. Semoga dengan video ini Dinas Kebudayaan segera menyikapi Pak Iya, iya. supaya dibangun Nah, segera iya. sebagai wisata edukasi tentunya, supaya para generasi muda terutama di Kecamatan Ploso ini menjadi bangga dan terutama semangatnya ini, Pak. Semangat dari Bung Karno supaya tertanam di semua para generasi muda di kawasan Kecamatan Ploso, Pak. Nggih, nggih, nggih. Oke, Pak, terima kasih atas informasinya, Pak, nggih. Nggih. Atas tadi wawancaranya tentang penjelasan juga mengenai informasi tentang sejarah masa kecil Bung Karno. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua warga, khususnya untuk Kecamatan Ploso. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak, kepada para viewer Tertek Ploso, terutama bagi warga Kecamatan Ploso, Pak. Terus kula niku namung sekedar cerita dari Mbah dulu Pak ya. Nggih. Nah, Pak kecilan Pak Karno memang temannya Mbah Joyotipo. Mbah Joyotipo, nggih. Mbah Joyotipo. Nah, itu Pak Joyotipo itu dari Nganjuk. Nggih. Nah, kalau ulangi malih niku temen iki Pak Joyotipo niku nyeritakaken Bapak Karno pernah di sini. Di sini Di Ngeluh. Ngeluh, desanya Ngeluh. Siap, Ya, siap, ya, siap. ya. Nah, harapan saya itu kalau bisa itu diputar kembali lah yang nuansa-nuansa dulunya ada radio-radio yang betul-betul gembel-gar itu ya enggak apa. Iya, supaya bisa menjadikan suasana Ya, bahwa ya kan Gloria Presiden Soekarno ini Ya. tidak bisa hilang Ya. di. Oke guys, sekian wawancara kita dengan Bapak Lurah Sugeng. Semoga bermanfaat bagi para viewer Tertek Ploso dan khususnya bagi warga Kecamatan Ploso. Amin. Oh nggih Pak, niki wonten oleh-oleh dari kita tim Tertek Ploso. Ini merupakan produk asli Nah. dari Putra Bawangan Pak nggih. Niki dupa Pak, kados kaya gunung nih, damel wangi-wangian Pak. Mangke le napa kathah nyamuk nggih saged ilang nyamuk pengaruh ruangan. Cuma ini saja yang mungkin matur nuwun. bisa saya untuk cindera mata jenengan Pak nggih. Matur nuwun Mas. Nggih. Niki saking produk Rumah Garu Art Kios Bawangan, Mas Fatukur Rohman nih, Pak. Matur nuwun Mas. Nggih, nggih. Tertek Ploso melesat. Siap. Terima kasih, Pak.